selamat sore kembali saya ucapkan kepada narasumber kita dan saya akan segera untuk meminta staf kami dari FDI yang akan membantu kami, Hartina dengan Brother Sani ya. Nah, FDI sore hari ini kita akan membahas peningkatan empati remaja pelaku bullying melalui pelatihan berbasis experiential learning. Nanti akan dibawakan oleh Dr. Riana Sahrani, MSc Psikolog, bersama Sinta Putri Nirmala, MPhil Psikolog. Nah, jadi sore hari ini kita akan banyak membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita meningkatkan empati terhadap remaja pelaku bullying ya, melalui teknik-teknik yang akan dibahas lebih mendetail oleh Sinta dan Bu Riana. Saat ini saya akan membacakan ya, singkat ya, mungkin nggak semuanya saya bacakan, tetapi saya akan ambil inti-intinya yang berkaitan dengan pendidikan maupun pengalaman dari Ibu Dr. Riana Sahrani ya. Nah, beliau ini setia dalam pendidikannya di satu universitas saja, yaitu Universitas Indonesia sejak S1 sampai S3. Bidang ilmunya juga setia banget, nggak seperti saya ngeluyur sini ke sana bidangnya. Ini juga bidangnya itu linear psikologi ya, dari S1 sampai S3. Kemudian judul skripsinya, tesis dan disertasinya itu ada berkaitan dengan kepuasan perkawinan dan intimasi pada pasangan dari 3 tahap perkembangan. Kemudian di S2-nya beliau tertarik dengan wisdom related knowledge pada lansia. Kemudian yang berikutnya Anda akan melihat konsistensi dari ibu ini berkaitan dengan wisdom. Peranan yang S3-nya peranan refleksi, strategi, refleksi dan pengalaman hidup sulit terhadap kebijaksanaan. Ya, nanti Anda juga akan melihat beliau ini memang luar biasa. Sampai alat ukur pun berkaitan dengan kebijaksanaan. Ya, nah Anda boleh baca dari tahun 2014 ini hanya sekelumit yang diambil tentang penelitian beliau. Anda boleh baca, Anda boleh baca lengkapnya di Google Scholar ya. Nah, zaman Anda ini semua, zaman kita semua itu sangat menyenangkan ya, karena ada Uncle Google, terus kemudian dia lakukan Google Scholar sehingga dengan mudah kita bisa mengetahui penelitian-penelitian yang ada dan Anda tinggal ketik nama orang yang Anda kenal, muncullah semua hasil-hasilnya. Nah, beliau ini banyak berkaitan penelitiannya berkaitan dengan kebijaksanaan, refleksi hidup ya, kemudian kesulitan-kesulitan yang dihadapi orang ya. Ini banyak dikaji oleh Dr. Riana ya. Nah, alat ukur tadi saya sudah sebutkan sampai sudah ada 2 tahap ya yang berkaitan dengan kebijaksanaan versi orang Indonesia sesuai dengan nilai dan budaya Indonesia. Ya, kemudian ada faktor-faktor karakteristik kebijaksanaan menurut 3 tahap perkembangan ya, dewasa muda, dewasa madya dan lanjut usia. Nah, di tahun 2020 saya punya kesempatan bersama dengan beliau melakukan penelitian yaitu wisdom dan quality of life. Oke, seterusnya pengalaman beliau juga tidak ketinggalan dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan PKM, pengabdian kepada masyarakat. Nah, di PKM ini memang ada variasi. Biasanya berkaitan dengan psikoedukasi yang Ibu Riana lakukan ya. Dan juga tidak ketinggalan ada kebijaksanaan juga ya. Anda kalau lihat ya di sini.
bahkan kebijaksanaan dan bahasa Mandarin di Sekolah Kristen Karunia. Nah, ini kira-kira kegiatan Ibu Riana yang memang dalam hal ini tidak terlepas dari tugas seorang dosen ya sebagai pengajar, peneliti dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, kita akan teruskan dengan CV dari Sinta Putri Nirmala ya. Udah muncul belum? Udah. Ya, biasanya kami nyambung, tapi kali ini formatnya agak berbeda, jadi kami pindah slide ya. Nah, Sinta Putri Nirmala ini menyelesaikan pendidikannya di satu universitas juga, yang setahu saya ya. Jadi terus mengikuti pembimbingnya. Jadi kali ini tamatannya dari Universitas Tarumanegara, Universitas Tarumanegara dari S1 sampai S2. Ya, semoga nanti kalau Tarumanegara sudah punya S3, Sinta juga menjadi mahasiswa di sini juga ya. Oke, kita teruskan dulu. Siapa? Hartina boleh kembali ke halaman pertama. Nah, core kompetensi dari Sinta itu lebih berkaitan dengan administrasi dalam psikologi testing ya, dan juga counseling dari Sinta, dan juga banyak melakukan seminar, workshop dan training serta memberikan support dalam pembelajaran ya, perkembangan pembelajaran. Dan tidak terlepas juga ilmu individual educational planning juga dikembangkan oleh Sinta. Nah, dalam pekerjaannya Sinta sampai hari ini berkaitan dengan Medco Group ya, Sekolah Avicenna Jagakarsa sebagai psikolog ya, melakukan pekerjaan sebagai psikolog ya, assessment, counseling ya, kemudian juga memberikan dukungan dalam pembelajaran, perkembangan dari emosi dan sosial dari anak-anak itu ya, menjadi perhatian dari Sinta. Kemudian tidak terlepas juga memberikan seminar dan workshop kepada guru, kepada murid, kepada orang tua, dan juga melakukan IEP untuk murid-murid yang berkebutuhan khusus ya. Dan sebelumnya Sinta sudah punya pengalaman juga di sekolah high school Indonesia sebagai shadow teacher dengan pekerjaan yang hampir sama ya. Kemudian juga pernah melakukan tes bakat Indonesia sebagai associate psychologist dan juga sebagai asesor dalam berbagai alat-alat ukur ya. Dalam hal ini asesor dalam bidang psikologi ya, dalam hal alat-alat ukur ya. Nah, kira-kira ini pengalaman Sinta. Mungkin halaman berikutnya Hartina boleh teruskan. Ini sesuatu yang sangat menarik di saat saya baca CV-nya adalah Sinta ini orang yang senang menjadi sukarelawan ya. Nah, ini ada beberapa pengalaman Sinta dalam hal sebagai sukarelawan ya, menjadi membantu di medical expert analis ya, yang berkaitan dengan social connect ya, hubungan sosial ya, menjadi fasilitator ya, kemudian review dan revise unpublished content atau artikel for social media, social connect ya. Nah, ini berbagai hal yang Sinta lakukan dalam kegiatan dia sehari-hari yang tidak akan saya baca semua ya.
ini adalah pengalaman-pengalaman sukarelawan yang menurut saya luar biasa ya. Tidak banyak orang mau melakukan, tapi Sinta sudah memberikan kontribusi yang berarti untuk masyarakat Indonesia ya. Kemudian bahkan di saat kondisi COVID-19 ya, hampir berbulan-bulan dia mengajar kepada mungkin sekelompok anak-anak yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Nah, ini beberapa communication skill dan kompetensi yang memang harus dimiliki seseorang yang melakukan melakukan webinar dan melakukan training dan juga tentunya sebagai orang yang tamatan dari psikologi menguasai administrasi dalam testing, scoring, dan interpretation. Dan bahasa yang dia miliki baik memiliki bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya, baik secara tertulis maupun secara lisan. Beberapa social media yang Anda boleh lihat ya ada di sini ya, boleh terhubung lewat Instagram maupun LinkedIn ya. Kira-kira ini yang saya akan sampaikan yang bersehubungan dengan kurikulum vitae dari Sinta Putri Nirmala, empati psikolog ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Waktu dan tempat ini saya akan serahkan kepada tim dari Ibu Riana bersama Sinta untuk memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian Sinta selama menyelesaikan pendidikannya di Magister Psikologi Universitas Tarumanegara. Silakan. Baik, terima kasih Bu Pamela. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Suara saya terdengar ya? Mohon maaf ada suara azan mungkin ya Bapak dan Ibu karena sedang azan asar di sini. Gitu. Sebelumnya yang terhormat Bu Pamela, Ibu Riana selaku pembimbing saya yang kemarin membimbing tesis bersama almarhumah Ibu Heni Mularsi ya Ibu ya Bu Riana. Lalu yang terhormat juga Prof Marat yang hadir pada sore hari ini dan teman-teman mahasiswa Magister Psikologi Untar yang mungkin ikut di acara sore hari ini untuk berdiskusi bersama ya. Mungkin ada yang sedang tesis atau ada yang sudah selesai tesisnya. Nanti boleh sharing bersama bagaimana pengalamannya untuk yang mungkin sedang menjalani tesisnya dan yang sudah selesai menyelesaikan tesisnya seperti itu. Kurang lebih untuk saya nanti akan sedikit mempresentasikan pengalaman saya ketika tesis dahulu ya, terutama bagaimana sih penelitian yang saya ambil, lalu bagaimana hasilnya dan mungkin juga nanti saya akan share juga terkait tips atau triksnya ketika menyelesaikan tesis pada saat itu. Saya izin share screen terlebih dahulu. Boleh, silakan. Iya. Dibantu dengan Hartinah ya Bu Pamela ya? Silakan, kalau nyamannya Sinta ngatur sendiri boleh, kalau enggak Hartina siap untuk membantu. Oke, boleh. Saya share screen sendiri dulu ya, mungkin ya Ibu ya. Ya, silakan. Oke, baik. Jadi untuk hari ini, untuk tema yang akan didiskusikan terkait dengan tesis saya yaitu mengenai peningkatan empati remaja pelaku bullying melalui pendekatan pelatihan berbasis experiential learning. Untuk pelaksanaannya di SMP, salah satu SMP di Jakarta Selatan. Nah, kurang lebih sebetulnya untuk
latar belakang kenapa sih saya mengambil penelitian ini dan lebih ke eksperimen tentunya ya. Ini karena kan melihat efektivitas ya pelatihan berbasis experiential learning. Yang pertama, saya masih melihat masih banyaknya fenomena bullying di sekolah karena waktu itu belum pandemi dan masih sekolah tatap muka setiap hari dan belum pandemi. Nah, fenomena tersebut saya carikan datanya di Kemendikbud, lalu di data kekerasan siswa yang saya dapatkan di KPAI, dari data KPAI itu menunjukkan bahwa masih banyak ternyata kasus-kasus bullying yang terjadi di sekolah-sekolah. Nah, yang bentuknya banyak ada verbal, lalu fisik dan sosial juga. Nah, apalagi di Jakarta masih ada sebanyak 566 kasus bullying di sekolah di Jakarta. Oleh karena itu, saya tertarik nih untuk mengambil penelitian yang temanya terkait dengan bullying. Tapi waktu itu belum tahu nih apa yang pengen saya lihat untuk kaitannya dengan fenomena bullying ini. Lalu saya cari info dan jurnal-jurnal penelitian, kebanyakan menelitinya itu lebih ke korban bullyingnya, bukan ke pelakunya. Karena lebih banyak fokus ke korbannya, bukan ke pelaku bullyingnya. Maka dari itu saya coba cari lagi fenomenanya, gimana sih sebetulnya pandangan dari si pelaku bullyingnya sendiri. Gitu. Dengan yang pertama ambil data dulu dari salah satu siswa yang memang saya dapatkan dia sering nih melakukan perilaku bullying tersebut. Karena alasannya senang, terus alasannya karena aku suka gitu kan, karena aku pengen main sama dia gitu. Dan masih belum tahu nih bagaimana berperilaku yang baik di lingkungan sekitar, lalu menyesuaikan diri di lingkungan sekitarnya, dia masih belum tahu. Lalu pelaku pun tidak memikirkan konsekuensinya. Karena mungkin dari sekolah pun tidak ada peraturan yang cukup jelas juga dan belum ada edukasi terkait dengan perilaku bullying di sekolah. Gitu. Lalu saya cari juga jurnal-jurnal penelitian, ada aspek apa sih yang biasanya diteliti di aspek tema bullying ini. Itu ada salah satu tema yang menarik yaitu aspek empati. Lalu saya cari ternyata di beberapa penelitian empati yang rendah pada individu ini sebagai faktor utama nih pemicu munculnya perilaku agresif. Gitu. Oleh karena itu ada beberapa alternatif cara untuk mengurangi perilaku bullying atau alternatif cara untuk meningkatkan empati agar si perilaku bullying ini berkurang. Seperti itu. Lalu akhirnya dari cari jurnal ketemu satu pelatihan ya, berbasis experiential learning ya, yang memang masih belum banyak penelitiannya terkait dengan apa sih efektif atau enggak ya untuk perilaku bullying. Karena kebanyakan pelatihan experiential learning ini dari jurnal-jurnal yang saya baca itu lebih banyak ke meningkatkan empati untuk mahasiswa kedokteran, keperawatan gitu, dan belum ada ke meningkatkan empati untuk perilaku bullying. Apakah efektif atau tidak ya? Maka dari itu saya mengambil penelitian tersebut. Gitu. Lalu kurang lebih untuk tujuannya bagaimana sih melihat efektivitasnya terkait dengan pelatihan experiential learning ini untuk meningkatkan empati si pelaku bullyingnya di sekolah tersebut. Lalu tujuannya yang pasti untuk melihat mengetahui efektivitas, lalu bagaimana sih peningkatan empatinya dari pelaku bullying tersebut. Ada nggak peningkatannya? Dari yang sebelumnya di pretest dulu, habis itu dikasih post-testnya ada peningkatannya nggak setelah dilakukan pelatihan-pelatihan yang berbasis experiential learning. Lalu manfaatnya yang pasti terkait dengan manfaat teoritis, berguna bagi perkembangan ilmu, dan manfaat praktis. Membantu praktisi, guru, pihak sekolah dalam penanganan bullying pada remaja. Gitu. Jadi partisipannya kurang lebih adalah remaja ya Bapak dan Ibu, karena saya dapatkan di salah satu SMP di Jakarta Selatan. Nah, untuk model experiential learning sebetulnya cukup menarik ya karena ada beberapa tahapan nih, yaitu concrete experience, reflective observation, abstract conceptualization, active experimentation. Jadi tahapan tersebut sudah
bisa dilakukan dalam pelatihan experiential learning tersebut. Gitu. Lalu setelah itu, nah metodenya saya ambil one group, hanya satu kelompok siswa saja. Jadi satu kelompok siswa itu ada sekitar 8 siswa yang memang dilaporkan oleh guru BK sering melakukan perilaku bullying di sekolah tersebut. Untuk jenjangnya semuanya di jenjang kelas 8. Nah, tapi dari ke-8 siswa itu ternyata ketiga siswa empatinya masih cenderung sedang menuju ke tinggi. Jadi yang ketiga siswa tersebut nggak jadi saya jadikan partisipan penelitian. Jadi saya ambil yang memang empatinya rendah. Itu sebelumnya untuk mengukur empati saya menggunakan kuesioner basic empathy scale yang diadaptasi dari Jolivet dan Farrington tahun 2006. Lalu desainnya eksperimen one group pretest post test design, settingnya di SMP X Jakarta Selatan, pengolahan datanya SPSS, uji normalitas, Sapiro-Wheat, uji Komparmins, dan uji Wilcoxon-Saint ranks. Lalu karena ini eksperimen ya teman-teman dan Bapak Ibu semua, saya pastinya merancang dulu nih pelatihan experiential learning-nya mau seperti apa. Nah, untuk kegiatan pertama itu sudah pasti saya merancang pretestnya dulu untuk melihat nih gimana sih empatinya. Nah, dari 8 siswa itu ternyata yang empatinya rendah cuma 5 siswa. Maka dari itu saya ambil 5 siswa itu dalam satu kelompok untuk diikutsertakan untuk pelatihan si experiential learning ini. Ada sekitar 10 sesi, cukup banyak, yang mana untuk tiap sesinya pun tidak setiap hari, ada jedanya. Itu sehingga nantinya bisa terlihat juga nih nanti di sesi yang selanjutnya apakah pengalaman-pengalaman akan pelatihan yang sudah dilakukan itu masih ada di partisipan tersebut. Gitu. Lalu di sini untuk sesi pertama udah pasti pretest dulu, sesi kedua itu masuk ke tahap konkret experience. Jadi diberikan edukasi dulu terkait bullying itu apa, empati itu apa, emosi itu apa. Gitu. Lalu fokusnya seperti FGD ya. Jadi bukan ceramah satu arah tapi fokusnya seperti FGD. Jadi kita diskusi bersama nih sama anak-anaknya. Gitu tentang bullying itu apa, emosi itu apa, empati itu apa. Saya berikan materi, lalu mereka nanti diskusi bersama dan bisa menanggapi apa yang saya jelaskan. Lalu di sesi 4 dan 5, kalau 4 itu sudah masuk ke refleksi, tahapan refleksi. Mereka merefleksikan dari pengalaman yang mereka alami terkait bullying. Itu lalu saling sharing satu sama lain. Biasanya ngapain sih kemarin ngebully teman-temannya, melakukan apa sih gitu. Jadi saling merefleksikan. Terus pengalaman terkait dengan korbannya sampai seperti apapun dilakukan di sesi 4 tersebut. Lalu untuk sesi kelima lebih ke tahapan experiential learning ke abstract conceptualization, dikenalkan lebih dalam terkait dengan empati. Bisa pakai games, tanya jawab, lalu nantinya saya arahkan untuk sesi 6 dan 7 kita role play bersama. Role play gimana sih sebetulnya rasanya kalau jadi pelaku dan jadi korban bullyingnya secara langsung gitu, supaya mereka merasakan nih apa yang mungkin pernah dialami oleh si korban-korbannya sesuai dengan hal-hal yang sudah didapatkan dari materi di sesi 3, 4, 5 dan di sesi 6, 7 itu role play. Lalu sesi 8 kita ada nonton film bersama gitu. Jadi nonton film bersama dulu lalu diskusi terkait apa yang bisa ditangkap dari film tersebut. Lalu yang selanjutnya sesi 9, partisipan diminta untuk membuat goals atau membuat tujuan dan komitmen. Nah sebelum itu saya buat mereka untuk bertemu sama teman-teman yang pernah mereka bully untuk saling menyampaikan komitmen ke depannya mau gimana gitu, supaya nggak cuman fokus ke pelaku aja, tapi ada satu sesi di sesi 9 saya temukan mereka dengan teman-teman yang memang sering mereka bully gitu, untuk nantinya
uh, minta maaf. Waktu itu yang saya ingat ada 1-2 siswa yang benar-benar mereka maafan dan berdamai sama temannya yang sering dibully. Dan sampai nangis gitu kan. Terus lalu setelah itu nggak lama, cuma sekitar 15 menit atau 20 menit gitu, untuk ketemu aja tuh. Memantapkan komitmennya untuk mengurangi tindakan bullying karena udah belajar nih di sesi-sesi sebelumnya gitu. Lalu di sesi 10 baru post test dan evaluasi. Nah, kurang lebih ini untuk partisipannya ada 5 yang empatinya memang cenderung rendah. Mereka kelas 8 semuanya, ada 3 laki-laki dan 2 perempuan. Dan untuk hasil pretestnya memang semuanya cenderung rendah. Nah, yang saya kaget sebetulnya hasil prosesnya nih cukup kelihatan signifikannya perbedaannya gitu, karena langsung mereka hasil kuesioner empatinya naik gitu, dengan gambaran gain score-nya memang ada kenaikannya, kategorinya sedang. Lalu untuk perbandingan grafiknya juga lumayan, jadi ada perubahan yang cukup signifikan, sangat terlihat perbedaannya antara pretest dan post test terkait dengan empati si pelaku bullying. Yang saya tangkap sih sebetulnya karena fenomena di sekolah tersebut itu belum ada edukasi terkait bullying, sehingga itu yang menyebabkan salah satu yang menyebabkan para pelaku bullying itu, siswa-siswa tersebut belum mendapatkan pengetahuan yang mendasar dulu nih terkait bullying itu apa sih. Karena mereka yang taunya bullying itu ya bukan bullying, tapi bentuk candaan. Nah, tapi candaan itu terus berulang kali dilakukan oleh para pelaku bullying tersebut. Nah, setelah akhirnya diberikan pelatihan, mereka jadi lebih paham, oh ternyata itu sudah termasuk ranah bullying. Oh, bullying itu nggak simple loh, ternyata ada sanksinya. Gitu. Setelah itu baru yang mungkin saya kepikiran, oh mungkin ini ya yang membuat salah satu faktor empati para remaja tersebut ada kenaikan gitu, dari yang sebelumnya rendah menjadi ke kategori sedang gitu. Lalu untuk uji normalitas, uji Beda-Means, dan uji Wilcoxon-Sandrange itu untuk hasilnya sebetulnya ada perbedaan yang signifikan. Artinya sebetulnya experiential learning ini cukup efektif untuk meningkatkan empati para pelaku bullying atau remaja pelaku bullying gitu. Lalu karena ini one group, makanya nggak biasanya kan pakai t-test ya, tapi karena ada data yang tidak normal, sebaran datanya tidak normal saat pretest, sehingga dilakukannya bukan uji t-test namun uji Wilcoxon-Sandrange gitu. Dengan hasilnya ada perbedaan signifikan, P-nya kurang dari 0,05. Maka pelatihan experiential learning ini cukup efektif. Gitu, simpulannya dapat meningkatkan empati remaja pelaku bullying. Nah, diskusinya ternyata mungkin memang ada pengaruh nih, yaitu pelaku bullying muncul karena empatinya cenderung rendah. Dan empati itu dapat dipengaruhi oleh proses dan situasi belajar. Nah, untuk empati juga dapat berkembang di rentang usia remaja 12 sampai 16 tahun. Gitu. Dan dapat mempengaruhi perkembangan moral remaja juga untuk si aspek empati ini. Gitu. Karena saat remaja kan memang cenderung suka ya dengan bermain dengan teman sebaya. Gitu. Dan bermain dengan teman sebaya pun mereka bisa mendapatkan hal-hal positif maupun hal-hal negatif juga. Gitu. Jadi kalau tidak ada edukasi tentang empati atau edukasi terkait dengan hal-hal yang negatif ke remaja-remaja tersebut, mereka nantinya kemungkinan bisa juga kecenderungannya mendapatkan hal-halnya cenderung negatif. Tuh, lalu kesimpulannya diskusinya juga experiential learning ini efektif meningkatkan empati remaja pelaku bullying gitu. Dan faktor yang mempengaruhi keberhasilannya itu salah satunya karena diberikan secara langsung gitu, pelatihannya langsung offline bukan online gitu. Lalu pelatihan experiential learning ini tidak terlepas dari 4 tahap atau 4 circle dari experiential learning itu.
yaitu ada concrete experience, reflective observation, abstract conceptualization, dan active experiment. Gitu. Lalu yang mempengaruhi hal lainnya adalah yaitu kurang adanya program anti bullying di SMP tersebut, di sekolah tersebut. Gitu. Karena yang saya dapat infonya guru BK di sana itu juga merangkap ke bagian ketertiban. Namun ketertibannya lebih ke arah mungkin seperti baju kelengkapan siswa-siswi, lalu keterlambatan siswa-siswi, namun belum ada kayak misalnya edukasi seperti poster di dinding-dinding sekolahnya yang terkait bullying, lalu edukasi tentang bullying untuk siswa-siswanya belum dijalankan program tersebut. Lalu evaluasinya pun cukup bagus ya dari partisipannya bahwa mereka merasa ada mendapatkan pengalaman yang baru bagi mereka terkait dengan informasi psikoedukasi bullying dan terkait empati, dan mereka bisa mencurahkan perasaannya juga untuk teman-temannya yang kemarin sempat disakiti hatinya gitu, untuk karena di sesi terakhir saya ketemukan keduanya untuk berdamai dan untuk bermaaf-maafan. Itu. Lalu sarannya yang pertama, bagi berbagai bidang ilmu itu akan berguna di psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, psikologi positif, dan psikologi sosial. Lalu saran untuk penelitian selanjutnya mungkin lebih dikembangkan lagi menggunakan metode kuasi eksperimen itu yang pakai kontrol group design, karena saya kan hanya satu grup ya, one group design. Nah, mungkin bisa pakai grup pembandingnya lagi nih gitu. Lalu bisa juga menggunakan metode pelatihan yang berbeda atau menggunakan karakteristik partisipan yang berbeda juga. Kalau yang tadi remaja SMP mungkin bisa, kalau remaja SMA gimana ya? Lalu bagi praktisi jadi tahu nih alternatif cara untuk mengurangi tindakan bullying, yaitu bisa menggunakan pelatihan untuk meningkatkan empatinya gitu dengan menggunakan pelatihan yang tepat. Bagi pihak sekolah mungkin bisa mengadakan pelatihan bagi siswa-siswa untuk mengurangi tindakan bullying atau buat kampanye anti bullying di sekolah. Misalnya pakai poster, lalu pakai pelatihan yang lainnya, kampanye misalnya dibuat satu tim anti bullying yang anggotanya adalah siswa-siswanya gitu. Lalu bagi peserta didik, empati dapat dilatih supaya lebih peduli dengan lingkungan sekitar. Kurang lebih seperti ini ada sedikit dokumentasinya, saya ambil sedikit saja. Nah, jadi kurang lebih penjelasan saya terkait penelitian yang sudah saya lakukan seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin langsung saja ya Bu Pamela dan Bu Riana ya masuk ke diskusi tanya jawab atau mau sharing pengalaman saat tesis atau saat ini lagi menjalani tesisnya gimana sih untuk mengatur waktunya dan sebagainya, boleh. Terima kasih. Terima Iya. kasih Cinta. Iya, sama-sama Bu Riana. Terima kasih Bu Pamela tadi sudah mempromosikan saya. Tadi saya belum bisa bicara ya karena tadi ada azan, jadi takut tidak terdengar. Oke. Ya. Terima kasih banyak Sinta dan Bu Riana ya. Nah, mungkin sebelum kita mendengarkan sedikit ya hal-hal yang ingin disampaikan oleh staf FDI yang juga memberikan pemikiran buat kita ya atau motivasi ya. Nah, mungkin Bu Riana ada hal-hal yang menekankan sehubungan tentang bullying. Mungkin ada hal yang mau ditekankan dulu sebelum nanti kita menuju kepada Q&A. Kalau ada hal-hal yang mau ditekankan, silakan. Iya, terima kasih Bu Pamela. Jadi mengenai bullying ini memang sebenarnya sudah terjadi sejak dulu ya. Cuma namanya dulu kan bukan bullying. Ya dulu namanya agresivitas ya. Jadi yang agresif ada yang verbal, ada yang agresi perilaku, ada yang agresi fisik gitu ya. Jadi memang namanya aja yang berubah. Cuma kalau di masa sekarang sudah ada tambahan nih cyberbullying. Kalau dulu kan nggak ada internet. Jadi kalau mau berantem ya tawuran gitu ya, atau tonjok-tonjokan aja langsung fisik gitu.
Dan dulu juga belum dikaji mengenai bystander. Sekarang udah dikaji mengenai orang yang suka nonton gitu loh, nonton orang Ya. dibully, baik di cyber ataupun di kondisi nyata gitu. Nah, itu penelitian-penelitiannya sudah banyak mengenai hal tersebut. Nah, sekarang di zaman sekarang nih, di masa bulan puasa, justru juga ada yang miris. Karena saya dengar dan saya lihat di televisi, justru di bulan puasa banyak sekali orang tawuran. Ya, anak-anak SMP, anak SMA, tiba-tiba aja lempar-lemparan batu gitu ya. Nah, ini juga kan suatu hal yang kurang baik. Nah, ini salah satu bentuk bullying juga, tapi secara fisik ya. Jadi misalnya main kata-kataan, kemudian jadinya akhirnya tonjok-tonjokan. Nah, itu seperti ini. Jadi masih ada sampai sekarang. Iya. Mungkin Ya. ada teman-teman yang mau menanggapi presentasinya Sinta, atau mungkin tertarik dengan metode eksperimen seperti Sinta. Sinta Iya. nih orangnya rajin banget ya. Jadi itu waktu bikin tesis itu benar-benar deh 100%. Ya. Itu saya rasakan juga. Jadi di kelompoknya Sinta tuh ada Sinta, ada Kristi, ada Novia. Ini semuanya mahasiswa yang rajin. Padahal ini kan eksperimen dilakukan secara langsung, bukan online ya. Jadi memang harus ketemu anaknya dan juga sekolahnya. Ini tantangan buat yang mau bereksperimen. Jadi tidak bisa yang online-online gitu maksudnya ya. Nggak bisa hanya sekedar kasih kuesioner. Jadi benar-benar harus full bertemu dengan partisipan. Iya. Ya. Oke, Bu Riana, makasih banyak ya sudah Iya, memberikan Bu. sedikit sejarah sampai kata-kata bullying yang sekarang lebih ngetren gitu ya, yang dipakai. Oke, sebelum kita ke Q&A ya, dan juga nanti mungkin ada tips dari Sinta supaya adik-adik kelasnya itu lebih semangat untuk tesisnya ya. Nah, saya persilakan Sani ya dari tim FDI yang telah menyiapkan sesuatu untuk kita renung-renungkan juga ya sebelum ke Q&A. Silakan, Bro Sani. Mari kita nikmati.
Terima kasih untuk Brother Sani yang sudah memberikan sedikit intermezzo buat kita, dan juga ada kata-kata yang kutipan dari orang-orang terkenal yang mungkin akan bermanfaat bagi teman-teman yang sedang melakukan penelitian, dan tentunya tidak terkecuali narasumber ataupun moderator yang sudah melihat juga dari kutipan-kutipan itu. Bagi saya pribadi, ini sangat menyenangkan apa yang dikatakan oleh Walt Disney, when you are curious, you find a lot of interesting things to do. Ya, jadi saya yakin semua yang sedang melakukan penelitian, karena kita ada keinginan tahu ya, sehingga kita mencari dan akhirnya menemukan banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan tentunya dari pengalaman meneliti, kita akan mengetahui if there is no struggle, there's no progress ya. Kalau kita tidak berjuang, memang tidak akan merasakan kemajuan-kemajuan itu yang dikatakan oleh Frederick Douglass. Jadi intermezzonya sudah kita nikmati bersama. Saat ini sudah tiba waktunya untuk kita Q&A ya. Q&A berkaitan dengan apa yang sudah dibahas oleh Sinta sehubungan dengan peningkatan empati remaja pelaku bullying melalui pelatihan berbasis experiential learning ya. Nah, ternyata kita sudah mendengar bahwa melalui experiential learning itu dilatih anak-anak yang pelaku bullying sehingga ada peningkatan empati yang terjadi. Nah, mungkin ada yang langsung mau bertanya. Anda punya beberapa cara untuk bertanya. Salah satunya melalui chat room. Kedua, Anda bikin reaction ya. Kemudian Anda nanti kami akan panggil. Anda boleh bicara langsung. Namun sebelum ke sana, saya ingin Anda berikan apresiasimu dulu kepada para pembicara tadi ya. Apa yang Anda sudah rasakan ya. Nah, Hartina sudah memberikan tepuk tangan, Dianina tepuk tangan, Zamia tepuk tangan. Wow, banyak yang kasih tepuk tangan. Yuyun kasih tanda jempol, Atira, Taisa, Clara, ya, Deborah sudah memberikan reaksinya ya, dan Meyana juga kasih jempol. Saya ingin ke halaman berikut. Wow, ada Regina, ada Adi ya. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan reaksinya kepada para narasumber kita. Saat ini silakan Anda untuk bertanya. Jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya ya. Karena ini adalah kesempatan Anda untuk semakin menguasai tentang hal-hal yang penelitian ya dari para pakar yang sudah mengalaminya. Silakan, ada yang mau bertanya? Segera posting pertanyaan-pertanyaannya atau angkat tangannya lewat reaction yang sudah tersedia di Zoom ini. Luar biasa ya, kita ini zaman kita itu nikmati nikmati teknologi yang canggih-canggih ini. Oke, ada yang mau bertanya? Iya Bu, sebelum ada yang bertanya, mungkin saya akan share juga untuk menambah presentasi dari Sinta ya Bu, boleh ya Bu? Boleh. Iya, terima kasih Bu. Nah, ini ada penelitian yang bagus ya dari Indonesia nih sebenarnya, tapi sudah masuk ke jurnal internasional, yaitu Cyberbully, Cyber Victim and Forgiveness among Indonesian High School Student ya. Ini tahun 2016 diteliti oleh Bapak Triantoro Safaria. Ini kebetulan saya kenal ya sebagai dosen di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Sedangkan yang dua lagi kemungkinan rekannya atau mahasiswanya ya. Nah, jadi mereka itu meneliti sebanyak 495 senior high school, anak SMA di Yogyakarta. Dan hasilnya ternyata signifikan ya.
Jadi kalau orang itu menjadi cyberbully, mengalami cyberbully atau cyber victim, tapi kemudian memaafkan orang yang sudah membuli atau memaafkan diri kita sendiri, itu menjadikan kesehatan mental kita menjadi lebih baik. Jadi sangat tidak disarankan apabila kita mengalami bullying, kemudian kita balas, kemudian kita juga mukul, kemudian kita juga cyber. Akibatnya kita menjadi pelaku juga. Nah, ini ternyata dari jurnal ini juga saya ringkas saja ya karena saya udah baca. Jadi dari jurnal ini juga diketahui ternyata dari sebagian besar orang yang terkena cyberbully itu kebanyakan dia tidak tahu siapa yang men-cyber dia karena anonim ya. Ada juga yang tahu bahwa ini teman sekelas saya, teman sekolah saya, teman saya di mana gitu. Tapi itu hanya kecil banget. Sedangkan kalau yang nggak tahu sama sekali karena anonim itu lebih banyak ya. Di sini ada angkanya, cuma kayaknya nanti saya kasih aja ini jurnalnya di chatroom ya. Nah, jadi dengan demikian bisa kita ketahui bagaimana memaafkan itu sangat penting. Karena kita juga nggak tahu siapa yang membuli kita. Lagi pula kalau bullying itu biasanya korbannya itu korbannya itu sepertinya tidak tertuju langsung, menyebar. Jadi siapa aja bisa kena, ya. Nah, dia tidak pilih-pilih dulu ya, misalnya saya pengennya sama Adi aja enggak. Jadi memang korbannya itu diatur supaya random gitu loh. Seperti itu kalau memang cyberbullying. Jadi tidak di sini dikatakan bahwa memaafkan sangat penting. Artinya buat orang yang terkena cyberbullying. Ini nanti saya share supaya bisa dibaca lebih lanjut ya, menarik sekali karena terjadi di Indonesia. Terus yang kedua, ini yang saya mau kasih lihat mengenai Eyes on Bullying Toolkit. Nah, ini benar-benar mengenai bagaimana sih cara ngatasin bullying. Nah, ini bisa dibagikan ke murid-murid kita, kalau kita memang pengajar di sekolah, seperti di sini ada Adi, ada juga Dani, kan punya murid banyak ya. Nah, ini bisa dibagikan kepada mereka. Bagaimana sih bullying itu sebenarnya? Apa sih yang dimaksud dengan bullying? Apa yang perlu kamu lakukan kalau kamu terkena bullying? Di sini lengkap banget ya. Jadi bagaimana kayak buku saku lah buat mereka-mereka yang sedang sekolah atau terkena bullying ya. Tapi bullying itu ya bukan milik anak sekolah aja, karena orang kerja juga rentan terhadap bullying. Jadi orang dewasa pun bisa kena bullying, seperti di tempat kerja. Nah, ini sudah jadi viral banget di mana orang di KPAI, Komisi Penyiaran Indonesia, KPI ya, ada satu bapak-bapak usia sekitar 40-an itu terkena bully juga oleh rekan sekerjanya. Dia disuruh beli makanan, suruh beli minuman seperti OB gitu ya. Padahal dia juga rekan sekerja satu level. Nah, ini sampai bertahun-tahun. Bayangkan sampai bertahun-tahun dia udah bilang atasan, udah bilang seperti biro hukum gitu ya, tapi tidak berhasil. Nah, jadi bullying itu ternyata bukan milik anak-anak atau anak sekolah saja, tapi sudah bisa juga merambah ke orang dewasa. Nah, ini juga akan saya kasih share di chatroom ya. Nah, ini lengkap banget, ada 44 halaman, bisa dibagikan untuk anak-anak ya, atau yang siswa-siswa yang masih sekolah. Ya, itu aja Bu Pam tambahannya, nanti saya masukkan di chatroom. Ya, terima kasih banyak loh Bu. Sama-sama Ibu. Jarang-jarang ada yang kasih hadiah nih. Bu Riana bagi hadiah luar biasa. Iya, makasih Bu. Sama-sama. Udah belum lebaran ya. Luar biasa Bu Riana. Ya, alhamdulillah. Selagi ada Bu. Oke, makasih banyak Bu. Iya. Makasih. Iya, sama-sama Bu. Artinya saya benar-benar sangat apresiasi ya. Terima kasih untuk kebaikan Bu Riana bagi-bagi hadiah. Iya, sama-sama Bu. Aduh. Ya, kita perlu banyak ketawa juga biar sehat mental kita. Iya, ya? betul. Oke. Nah, sekarang kita akan teruskan dengan pertanyaan. Nah, biasanya orang-orang teman-teman di FD ini suka malu ya, kecuali saya mulai gitu ya, nanti banyak pertanyaan datang. Nah, saya akhirnya mulai dulu deh ya. Iya, Bu. Boleh Bu Pamela, dimulai dulu.
Mulai dengan Sinta dulu ya. Sinta, itu kan kamu lakukan penelitian ini berkaitan dengan bullying itu sebelum pandemi ya. Nah, kabarnya katanya saat pandemi itu jadi berkurang. Benar Pak nggak bullying? Sempat kamu sebelum mau lakukan webinar ini sempat lihat Pak nggak deh? Mungkin ada gambaran Pak nggak ya? Walaupun sedikit mungkin menyimpang gitu ya. Nah, seberapa banyak waktu sebelum pandemi itu terjadi? Dan seperti tadi kan kita tahu bahwa bullying ini berbagai itu ya bentuk ya. Ada yang bentuknya secara fisik, ada yang bentuknya secara verbal ya, dan bentuk yang lainnya ya, yang cyberbullying dan lain-lain. Mungkin ada sedikit data yang pernah kamu gali ya waktu sebelum itu melalui dari mana statistik ini biar ini kan kaitannya dengan waktu teman-teman lagi mencari hal-hal yang menarik untuk diteliti itu kan perlu baca ya, banyak baca. Mungkin salah satu ini tips yang Anda waktu lakukan hal-hal itu yang bisa menimbulkan keinginan untuk meneliti ke hal yang berkaitan dengan topik Anda. Silakan, Sinta. Baik, terima kasih Bu Pamela. Iya, sebenarnya hal menarik ya Bu Pamela dan Bu Riana, karena penelitian saya kan dilakukan sebelum pandemi, yang mana memang sekolah-sekolah lebih banyak kasus bullying yang tradisional, yang fisik, verbal, lalu sosial. Tapi tidak menutup kemungkinan karena saat penelitian pun perkembangan teknologi itu sudah cukup pesat. Sehingga anak-anak sudah banyak punya media sosial, sudah bisa menggunakan internet, itu juga ternyata terjadi juga cyberbullying, ya, bullying dalam bentuk cyber, yaitu dilakukan di media sosial, komen-komen negatif tentang temannya di media sosialnya, atau bisa secara terang-terangan, bisa juga secara anonim, yang tadi Bu Riana sudah sampaikan juga, karena balik lagi sekarang kondisi pandemi sudah 2 tahun yang mana mungkin bentuk bullying-nya berubah ke cyberbullying-nya lebih banyak. Karena anak-anak lebih banyak menggunakan gadget, teknologi, lalu menggunakan media sosial, apalagi remaja. Dan saat ini perkembangan game online pun lebih banyak. Yang mana di saat anak-anak bermain game online pun yang saya pernah beberapa kali dapatkan informasinya dari siswa-siswa SMP atau SMA yang bermain game online, kadang mereka di games online itu pun saling mengucapkan kata-kata kasar gitu satu sama lain. Itu kalau dilakukan berulang kali pun akan masuk ke bentuk cyberbullying. Lalu untuk waktu itu bagaimana sih cara saya untuk memperluas wawasan terkait dengan data bullying yang sebelum pandemi, itu saya baca terutama di Kemendikbud, data Kemendikbud ada atau tidak laporan dari sekolah-sekolah terkait dengan tindakan bullying, yang mana ternyata masuknya ke KPAI, itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Itu di website KPAI itu cukup banyak ada datanya yang bisa kita baca atau kita cari tahu terkait dengan tindakan kekerasan pada anak. Nah, salah satunya memang yang saya fokuskan adalah ke kekerasan anak di lingkungan sekolah. Karena di website KPAI itu ada kekerasan anak di lingkungan rumah, ada kekerasan anak di sekolah juga, dan ada kekerasan anak di secara umum gitu. Lalu saya dapatkan dispesifikkan kembali untuk mendapatkan datanya, karena kan biasanya penelitian kan harus ada datanya juga ya Bu Mamela. Jadi datanya itu yang terjadi di Jakarta. Yaitu tadi waktu itu saya temukan ternyata di Jakarta sendiri ada 566 kasus tindakan bullying di sekolah yang terjadi di sekolah atau tindakan kekerasan pada anak yang ada di sekolah. Gitu. Dan dari data tersebut maka bisa didapatkan informasinya bahwa oh ada datanya. Lalu selain data secara statistik pun kita harus cari tahu juga ke sekolah-sekolah.
dengan melakukan interview wawancara dengan guru-guru, nggak cuma satu guru tapi banyak guru yang terlibat di sekolah tersebut. Sebetulnya fenomena bullying itu ada nggak di sekolah tersebut? Terus bagaimana sekolah mengatasi fenomena bullying tersebut? Apa yang sudah dilakukan sekolah atau apa yang sudah direncanakan oleh sekolah untuk mengurangi tindakan bullying? Jadi waktu itu saya pun nggak cuma cari data lewat jurnal penelitian, tapi baca-baca dari Google, baca berita-berita tentang bullying, siswa-siswi sekolah itu kayak gimana sih? Tapi kalau hanya dari website berita itu kan kurang mantap ya Bu Pamela ya. Jadi cari datanya lagi di KPAI itu. Ternyata ada datanya. Data laporan kasusnya. Lalu selain itu saya cari informasi juga dari pihak sekolahnya. Dari guru BK, selain guru BK, guru kelasnya, gimana sih anak-anak di kelas, lalu ketika proses pembelajaran seperti apa. Gitu dari hal tersebut saya dapatkan banyak fenomena sehingga saya bisa cari lagi apa sih kaitannya bullying ini ketika diteliti bisa dengan aspek apa ya, ternyata bisa dengan aspek empati dan dengan eksperimennya gimana ya, ternyata bisa menggunakan pelatihan, mungkin bisa dicoba menggunakan pelatihan experiential learning ini. Seperti itu, kurang lebih seperti itu Bu Pamela. Jadi setelah waktu itu sih sedikit sharing teman-teman dan yang ada di sini semuanya. Waktu itu saya untuk mengumpulkan informasi tersebut, saya bikin rekap. Jadi bikin rekap supaya nggak lupa. Kadang kan kita browsing habis itu lupa. Kemarin di mana ya bacanya? Jadi saya bikin rekap. Kalau nggak sempat nyatet, saya screenshot habis itu langsung saya taruh di Word screenshotannya supaya supaya ada websitenya ada gitu atau enggak langsung di bookmark di browser saya gitu. Setelah itu kalau cari jurnal penelitian pun saya rekap ke dalam satu Excel jurnal apa saja yang sudah saya dapatkan terkait dengan bullying, empati dan experiential learning yang saya baca itu supaya karena kan kalau kita download jurnal itu kan kadang file nama filenya kan beda-beda terus kadang nggak sesuai dengan judul jurnalnya jadi langsung saya rekap setelah download sehingga nanti kita nggak lupa jurnal mana yang sudah kita baca atau sudah ketemu nih kutipan-kutipannya gitu karena kalau ada rekapannya kan jadi gampang oh kemarin dapat jurnal penelitian tentang experiential learning nih di jurnal tersebut ternyata seringnya dipakai untuk mahasiswa kedokteran. Ketemu nih, tinggal cari di folder saya yang download jurnal tersebut. Oh jurnal yang ini gitu sehingga kita nggak kesulitan apalagi ketika kita merangkum hasil tesis kita untuk dipresentasikan pun kan sangat banyak ya Bu Pamela dan Bu Riana jadi biar nggak sulit untuk cari kemarin ngutipnya di jurnal mana ya. Nah, jadinya kalau dibikin rekapnya akan lebih mudah. Itu mungkin sedikit sharing dari saya terkait dengan pencarian informasi dan data-data untuk penelitian yang saya lakukan. Seperti itu, Bu Pamela. Ya, terima kasih banyak Sinta. Iya. Apa yang tadi disampaikan Bu Riana benar banget ya. Ada ini memang luar biasa rajin. Iya, betul ya, Bu. sangat senang dan mudah-mudahan ini menjadi bantuan juga ya, informasi yang berarti untuk teman-teman yang sedang ada di FDI room ini. Dengan adanya rekap, Anda nanti siap juga untuk menghadapi sidang ya. Betul. Sudah ada di sini, mudah ya. Nah, terima kasih banyak ya Sinta untuk tadi. Anda telah memberikan bagaimana Anda awalnya menarik ya membaca baik yang secara fenomena maupun secara statistik ya Anda sudah baca kemudian Anda berpikir dan kaitkan dengan jurnal-jurnal yang variabel-variabelnya sesuai ya sehingga menghasilkan hal yang menarik untuk peningkatan empati. Nah, sebenarnya bagi saya itu sesuatu yang menarik ya, karena empati ini biasanya sih di kedokteran itu sudah harus diajarkan ya sebelum mereka bisa ke lapangan selalu diajarkan komunikasi empati itu salah satunya. Kemudian yang menjadi ketertarikan saya itu
yaitu kamu ambil variabel empati ya. Karena biasanya orang kalau bicara tentang bullying selalu mengkaitkan ke arah self-esteem ya. Kenapa waktu itu nggak Anda berpikir ke arah self-esteem ya? Atau variabel lain, atau mungkin juga sekarang Anda bisa usul, oh ada variabel lain yang menarik loh. Nah, kepada teman-teman yang lain mungkin yang tertarik untuk meneliti juga nantinya. Silakan, atau yang sedang meneliti, yang hampir sama. Oke, baik Bu Pamela, terima kasih. Kalau waktu itu kenapa empati? Karena kalau bullying yang saya baca lebih banyak melirik yang pertama tadi korban bullyingnya terkait dengan self esteemnya, lalu terkait dengan bagaimana supaya korban bullyingnya itu punya kepercayaan diri lagi atau punya self esteemnya meningkat kembali. Nah, tapi saya belum banyak ketemu sama jurnal-jurnal penelitian yang fokusnya ke pelaku bullying. Yang tadi Bu Riana juga sempat infokan, sekarang banyak ada variabel baru terkait bullying yaitu bystander yang sudah ramai banyak diteliti. Lalu kenapa empati? Karena saya cari jurnal terkait dengan empati itu memang lebih banyak untuk diteliti ke mahasiswa kedokteran, keperawatan yang memang fokusnya ke bidang kesehatan. Nah, saya waktu itu belum ketemu ini empati pernah diteliti atau belum ya untuk siswa atau remaja atau yang kaitannya dengan bullying. Seperti itu kurang lebih. Kalau yang saya tangkap sebetulnya dari jurnal-jurnal yang saya cari itu memang lebih ke fokusnya empati untuk mahasiswa kedokteran atau keperawatan atau bidang-bidang kesehatan yang lainnya. Tapi ada salah satu jurnal yang pernah membahas, saya agak lupa, tapi ada satu jurnal yang saya ingat saya pernah membahas bahwa ternyata sebetulnya empati bisa jadi salah satu alternatif cara lain untuk diteliti dan dikaitkan dengan tema bullying. Seperti itu Bu Pamela. Oke, terima kasih. Jadi Anda mendapatkan celah yang baru ya. Gambarnya seperti itu. Nah, iya, betul. Itulah yang memang seharusnya peneliti terus berusaha untuk dapat variabel baru daripada variabel-variabel lama yang sudah pernah diteliti. Sehingga terjadilah hal-hal yang kontribusinya lebih banyak ya kepada bidang-bidang yang ingin dikontribusi. Tentunya dalam hal ini ke bidang psikologi pendidikan ya pasti masuk ya, psikologi yang berkaitan dengan klinis juga seharusnya bisa masuk ya ke dalam. Nah, singkat cerita kita akan berpindah ke chat room sebentar. Mari kita baca ya di chat room ada Novita Mala, teman ya adik kelasmu Sinta yang akan bertanya. Selamat sore teman-teman. Topik ini sering digunakan dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apakah bullying ini sudah ada undang-undang yang mengaturnya? Ya, jadi ini berkaitan dengan hukum, ya, undang-undang. Kemudian karena sebagai orang awam, terkadang ketika ada anak yang terbuli, pihak sekolah lebih cenderung menutupi perilaku bullying yang dilakukan oleh muridnya agar tidak mencoreng nama sekolah yang bersangkutan. Nah, ini sangat praktis pertanyaannya dan memang bisa jadi ya kenyataannya seperti itu. Ditambah ketika melapor, pihak sekolah hanya mengatakan bahwa hal itu hanya sekedar candaan dan jangan terlalu dibawa perasaan. Sehingga hal ini yang membuat korban bullying lebih baik diam dan tidak melapor ke pihak siapapun. Lalu bagaimana caranya agar korban dapat melapor dan ditindaklanjutin mengenai hal ini? Terima kasih banyak untuk pertanyaannya Novi Tamala. Saya serahkan pertanyaan ini kepada tim Ibu Riana bersama Citra. Silakan untuk menjawab dulu menurut saya sebelum kita berpindah ke pertanyaan berikutnya. Iya, Silakan. saya izin ya Sinta saya jawab karena ini kan umum ya. Boleh. Nanti Sinta yang lebih ke arah penelitiannya Sinta.
Nah, ini Novi, mengenai bullying ini sudah ada, alhamdulillah ya, udah ada undang-undangnya, yaitu diatur dalam pasal 80 ayat 1, ya, pasal 76C Undang-Undang 35 garis miring 2014. Jadi sudah ada ya, di pasal 345 juga udah ada di KUHP. Dulu tuh kasihan banget orang bullying, ada yang sampai bunuh diri gitu ya. Tapi kalau sekarang nih udah terjerat ya, udah terjerat dengan hukum ya, banyak undang-undangnya nih sampai 3. Ya, kita juga melecehkan orang lain, merusak nama baik orang lain itu juga bisa dijerat oleh undang-undang juga. Ya, undang-undang ITE, undang-undang elektronik gitu ya. Itu semua sudah ada undang-undangnya sekarang. Jadi berbahagialah orang-orang sebenarnya harusnya udah bisa melapor. Melapornya kemana? Ke polisi, ya kan? Bisa dimulai dengan melapor ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ya. Nah, itu peduli banget dengan bullying karena beberapa kali saya lihat di TV mereka tuh mendampingi orang atau anak yang terkena bullying. Nah, karena bullying itu tidak main-main ya, bisa membuat orang menjadi stres, depresi, kemudian bunuh diri ya. Udah banyak yang seperti itu, lompat dari jendela, lompat dari jembatan, itu udah banyak yang kayak gitu. Jadi memang harus dilindungi dengan undang-undang. Nah, bagaimana misalnya kita nggak tahu anaknya itu kena bully apa enggak? Sebagai orang tua sebaiknya mengobservasi dengan hati-hati ya. Misalnya kok kalau disuruh sekolah nggak mau, ayo ya Sinta, misalnya Sinta ini namanya, ayo Sinta cepetan sekolah, nanti terlambat loh, misalnya gitu ya. Nggak mau mah, kenapa? Gurunya nggak enak, alasannya gurunya nggak enak. Nah, berarti kita harus mengorek ya, yang kemudian dia ciri-ciri lainnya murung, ya kan, maunya di kamar aja, nggak mau ngapa-ngapain, suruh makan katanya males, terus suruh keluar ketemu orang tua juga males, pokoknya perubahannya drastis, 360 derajat dari yang sebelumnya ceria. Nah, itu kita patut mewaspadai, jangan-jangan anak kita terkena bullying. Ya, ini pernah terjadi juga soalnya sama anak saya. Jadi saya melihat kok yang tadinya ceria kelas 1 SMP, ini waktu dia kelas 1 SMP ya, sekarang udah 24 tahun. Ini kenapa ya kok kalau ke sekolah nggak mau, ya kan? Terus kalau di sekolah saya lihat kok malah ngumpet di WC. Ini kenapa ya? Karena saya juga sering ke sekolahan melihat dia kayak apa sejak dia itu terkena bullying ya. Nah, kemudian kita lapor ke sekolah, saat itu belum ada undang-undangnya, dan sekolah cuma bilang, itu kan bercanda, Bu. Anak ibu aja sensitif, gitu ya. Nah, itu menyakiti hati orang tua, walaupun saya psikolog, tapi saya tetap sakit hatinya. Kemudian saya bilang, bagaimana tindakan orang tua kalau begitu? Tindakan sekolah, gitu. Kalau gitu ya, ini sekolahnya nasional plus lah, elit lah ceritanya. Ceritanya ya, elit. Terus kemudian kata mereka ya udah anak ibu ya diberi penguatan lah bahwa kalau bercanda jangan jangan cepat tersinggung gitu. Di mana anak saya nggak tersinggung satu sekolah membuli, saya bilang gitu ya. Nah ini perlu diwaspadai karena anak kita sama sekali nggak ada bantuan. Jadi cuma cerita ke orang tua dan teman-temannya semua membuli. Saya tanya asal muasal anak saya dibully kenapa? Saya tanya ke anak saya, ternyata alasannya cuma satu. Anak saya itu dari sekolah biasa, tadinya SD-nya, bukan sekolah elit ya. Sekolah negeri biasa lah, yang biasa-biasa aja. Cuma ada tetangga saya bilang, mendingan sekolah di sini, pokoknya terjamin lah, bagus gitu. Saya percaya dong, karena tetangga saya kan sekolah di situ juga anaknya. Nah kemudian ternyata setelah saya tanya, terus anak saya kenapa kamu dibully sekelas? Ternyata dia itu di suatu pagi datang ya, dia biasanya diantar papahnya ya, datang ke sekolah pagi-pagi. Dia melihat 2 orang sepasang murid laki perempuan sedang berciuman ya di dalam kelas. Nah, anak saya terlalu lugu. Anak saya bilang ke guru, "Bu, tadi pagi ada yang ciuman, namanya si ini dan si ini." Nah, setelah anak saya lapor, guru marah-marah di dalam kelas bahwa tidak boleh ada insiden kayak gitu lagi. Dan akhirnya terbongkar kalau anak saya itu yang ngadu gitu loh. Satu sekolah membuli, bayangin. Itu umur dia baru 12 tahun, ya kan? Nah, itu gimana kalau dia tidak didampingi? Pasti dia stres sekali gitu ya. Nah, itu peristiwa kira-kira 3 bulan karena sekolah tidak bisa mengatasi. Ibaratnya pohon, saya cabut aja pohonnya, saya pindahin ke tempat lain.
karena di situ kering, gersang, ya, tandus. Nah, saya harus memindahkan anak saya di tempat yang lebih tropis, yang lebih ramah, yang lebih bisa membuat buahnya berkembang, buahnya banyak. Nah, seperti itu ibaratnya pohon. Kita harus pupuk, kita harus kasih air, kita harus siram, kasih vitamin kalau perlu, ya, pohonnya supaya berbuahnya lebat. Apakah kita menyalahkan sekolah? Ya iya, sekolah nggak ada tindakan. Apakah kita harus tetap di sekolah itu dan anak kita harus bertahan? Ya enggak, kita punya pilihan, semua orang punya pilihan. Jadi jangan terpaku dengan kondisi tertentu. Aduh, saya udah sayang banget sama pacar saya, walaupun dia membuli, walaupun dia KDRT, menyakiti saya tetap harus bersama pacar saya yang ganteng ini, si ganteng selebriti. Ya nggak harus begitu, kita dalam hidup punya pilihan. Itu yang harus kita kasih tahu ke anak-anak kita. Bahwa kalau kamu dibully, kamu punya pilihan. Kamu mau mengatakan pandangan kamu, atau kamu memaafkan, atau kamu biarkan aja, ya, atau kamu pindah, atau gimana gitu. Yang penting dia tahu kekuatan dia di mana, kelemahan dia di mana. Kalau dia bertahan di sekolah itu, tentunya dia harus kuat ya, secara mental. Nah, ini yang tidak terdapat di anak saya kebetulan. Sekarang udah 24 tahun, peristiwa itu udah lama sekali, dan dia sekarang udah sehat mental lah. Walaupun masih trauma kalau lihat-lihat atau dengar-dengar cerita tentang bullying gitu. Iya, terima kasih ya Novi pertanyaannya. Jadi saya ingat dengan peristiwa anak saya zaman dulu yang tidak dilindungi oleh hukum loh, Nov. Ya. Nah, makanya kita sebagai guru kalau ada anak yang seperti itu juga ya, kok jadi pendiam banget, suka nangis, kadang-kadang nangis loh. Nggak ada apa-apa tiba-tiba nangis. Nah, itu kita harus waspada, jangan-jangan anak ini punya masalah. Mungkin bullying salah satunya. Makasih banyak ya, Bu Riana. Gimana, Novi sudah terjawab pertanyaannya? Iya, dengan kisah nyata nih, Nov. Sudah? Saya belum lihat reaksinya Novi. Iya, Bu, sudah terjawab. Terima kasih banyak, Bu Riana, untuk jawabannya dalam kisah nyata. Wah, Bu Riana, pengalaman Bu Riana tidak jauh dengan pengalaman saya ya. Waduh, ternyata ini korban bully banyak di sini, Bu. Iya, jadi bukan juga anak saya ya, tapi anak saya itu memang sekolah di sekolah internasional. Jadi sekolah internasional juga bisa terjadi ya. Nah, singkat ceritanya anak saya itu pindahan dari luar negeri masuk ke Indonesia ya saat itu. Singkat aja saya kasih tahu. Tapi saya ada tambahan karena ada 2 kasus yang pernah saya tahu ya. Nah, akhirnya memang kita orang tua terpaksa ya harus datengin ke sekolah untuk meminta pertanggungjawaban sebenarnya ya dari sekolah terhadap apa yang dilakukan kepada anak-anak kita. Nah, suami saya datengin ya bicara dengan baik-baik. Nah, rupanya respon sekolah itu sangat kuat ya di kasusnya anak saya itu sangat kuat. Kemudian mereka memang sudah punya guru BK ya. Jadi saat itu udah punya guru BK dan ini sekolah internasional yang cukup terkenal sehingga mereka juga jaga benar ya reputasi mereka. Anak yang bullying, anak yang suka sebagai pelaku bullying ternyata sudah tercatat beberapa kali. Jadi orang tuanya itu dipanggil. Jadi mereka pertemukan ya langsung ya antara pihak yang dibully maupun yang membuli ya. Anak-anak itu walaupun awalnya masuknya beda-beda ya. Artinya nanti yang pihak pelaku kemudian pihak yang dibully ya bersama orang tuanya. Akhirnya terjadi rekonsiliasi ya. Artinya ya seperti yang dilakukan Sinta lah ya. Ada pemaafan dan ada perjanjian secara tertulis. Dan itu jikalau anaknya masih melakukan, maka akan dikeluarkan oleh sekolah. Mereka berani untuk mengedepankan aturan-aturan yang keras terhadap pelaku bullying. Dan orang tua yang pelaku bullying ya akhirnya benar-benar memperhatikan ya walaupun sangat sibuk ya tetap akhirnya anak dia kan nggak mau juga anaknya keluar dari sekolah ya. Nah itu yang terjadi. Yang lucunya
akhirnya anak pelaku bullying itu menjadi baik terhadap anak saya. Itu ya, sampai saat ini mereka walaupun ya artinya tetap jadi teman aja ya, teman biasa lah, tetap ada komunikasi setelah itu. Nah, itu usia sekitar SMP juga, waktu itu dia pulang dari luar negeri. Nah, yang satu lagi saya mau katakan bahwa anak yang pernah saya tahu benar-benar dicabut juga dari sekolah karena dia kena bullying secara dipaksa untuk membayar sesuatu sehingga anaknya larinya ke fisik ya. Saya tambahkan ya, kebetulan fisik juga akan kelihatan. Anaknya sampai muntah-muntah, anaknya ketakutan kalau dibilang harus berangkat sekolah, selalu ada masalah simptom dari fisik itu juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. Itu tambahan aja. Jadi ada anak orang lain ya, yang akhirnya waktu itu sempat saya tanya kondisinya, terus mamanya cerita, saya bilang udah deh, kamu lebih baik cabut ada itu anak demi masa depannya ya, kalau kamu memang percaya, cabut aja tuh anak dari sekolah itu, pindahkan. Dan setelah anaknya dipindahkan, anaknya happy untuk pergi ke sekolah. Jadi memang berbagai cara yang tadi Bu Yana jelaskan itu ya, dan Sinta juga jelaskan sesuatu yang perlu diperhatikan. Dan kelihatannya bullying ini akan terus ada ya, terus ada yang perlu menjadi pengawasan para guru dan guru BK dan juga para psikolog yang ke depan juga akan menemui klien-klien seperti itu. Nah, terima kasih. Kita akan teruskan dengan pertanyaannya dari Teh Pati dulu sebelum ke Gianina ya. Halo Kak Sinta, keren banget tesis dan presentasinya. Anda sangat disukain presentasimu ya. Kalau boleh tahu waktu itu memilih sekolahnya untuk penelitian yang bagaimana, lalu bagaimana mendapatkan subjeknya. Soalnya menarik banget bisa dapat subjeknya yang pelakunya. Nah, kalau mungkin Respati ingin sampaikan secara langsung dari mic juga boleh ya, untuk memperjelas maksud Anda waktu itu memilih sekolahnya untuk penelitian bagaimana, itu maksudnya gimana? Iya, maksudnya ini Bu, jadi waktu kayak kan tadi kan dapat sekolahnya tuh buat penelitiannya itu. Nah, itu milih bisa milih SMP-nya itu berdasarkan apa kayak gitu loh. Apakah berdasarkan yang wawancara sebelumnya tadi atau gimana kayak gitu. Halo? Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya internet di laptop down jadi saya ganti dari handphone Bapak Ibu. Oke. Bagaimana dapat partisipannya sekolahnya ya? Sekolah sama partisipannya itu sih, soalnya kayak ya bingung gitu, kayak kok bisa gitu. Oke, baik, terima kasih Respati sudah bertanya. Untuk sekolahnya sebetulnya saya lebih ke survei dulu, survei sekolahnya, lalu dari sekolah tersebut saya hubungi melalui telepon, lalu diminta untuk berkunjung ke sana ngobrol sama guru BK-nya. Jadi lebih ke pendekatan awalnya ke guru BK, lalu informasikan apa maksud tujuannya. Setelah itu dari guru BK, singkat cerita, waktu itu sebetulnya awalnya cukup sulit ya memang mencari sekolah yang berkenan. Waktu itu saya juga dibantu oleh senior dari Magister Psikologi Untar. Kebetulan saya tahu penelitiannya tentang bullying juga. Nah, lewat poster yang dipajang di dekat kelas, di dinding-dinding dekat kelas S2 itu kan bisa ada poster-poster ya, poster penelitian. Nah, saya hubungi senior tersebut untuk tanya
waktu itu penelitiannya di sekolah mana gitu. Akhirnya dapat infonya dan saya coba hubungi. Nah, alhamdulillah waktu itu kepala sekolahnya welcome, lalu guru BK-nya juga welcome, sehingga saya langsung cerita maksud tujuannya, dan dari guru BK-nya ada data-data tentang siswa-siswa yang memang sering nih ada kasusnya gitu, karena biasanya kan guru BK ada datanya tuh, kasus-kasus yang sering mungkin sering terjadi di sekolah tersebut. Lalu saya spesifikkan lagi, kalau bullying gimana ya Bu ya, gitu kan? Apakah ada kasus-kasus bullying di sekolah tersebut? Nah ternyata ada. Dan memang anaknya itu aja. Nah dari ke-8 anak itu jadinya kan cuma 5 partisipan toh. Nah awalnya memang saya juga ukur pakai kuesioner bullying dulu untuk melihat tingkat kategori bullyingnya. Mereka tuh tarafnya sampai mana sih? Tuh. Itu untuk melihat partisipannya aja. Nah dari 8 itu, setelah itu saya berikan kuesioner empati, akhirnya ketemu 5 partisipan aja dalam satu kelompok. Kurang lebih seperti itu, Respati. Jadi memang diperlukan komitmen, konsistensi untuk mencari partisipan sih. Karena apapun kesempatannya langsung dilaksanakan gitu. Langsung lihat ada senior yang pernah melakukan penelitian tentang topik yang sama, langsung coba dihubungi. Waktu itu alhamdulillah langsung dibalas dan saya langsung coba untuk menghubungi sekolahnya. Sehingga target-target yang mungkin kita susun terkait dengan target penyelesaian tesis kita itu bisa berjalan sesuai dengan rencana. Walaupun memang nggak menutup kemungkinan ya Respati pasti ada hambatan atau kendala dari kitanya atau dari partisipannya gitu. Tapi selama masih mungkin masih masuk timeline rencana kita itu yang penting dicoba dicari gitu. Karena waktu itu sebetulnya masih cukup mudah ya, karena kan sekolah pun belum online dan masih bisa langsung datang ke sekolah-sekolah untuk survei gitu. Jadi waktu itu saya meluangkan banyak waktu setelah kerja itu untuk survei ke sekolah-sekolah gitu. Jadi dari survei itu didapatkan satu sekolah nih yang memang ada kasus bullying tersebut. Kurang lebih seperti itu, Respati. Terima kasih. Semoga menjawab ya. Terima kasih juga Kak Sinta. Keren banget. Makasih. Mungkin ada tambahan kalau Bu Riana? Ada? Kita cukup? Ya belum Bu, belum ada tambahan. Oke, jadi luar biasa ya. Si Sinta lihat poster yang ada di sekeliling kampus juga menjadi sesuatu yang yang bisa menjadi bantuan ya. Jadi langsung dipakai. Sampai hari ini tadi saya sebelum masuk ke ruangan sini saya melihat poster itu masih ada yang berkaitan dengan bullying ya. Oke. Nah, sekarang saya akan berganti pindah ke pertanyaannya Gianina. Ya, Gianina menyatakan terima kasih Kak Sinta dan Ibu Riana atas presentasi penelitiannya. Izin bertanya, apa pertimbangan peneliti dalam menentukan jumlah partisipan? Pertanyaan lainnya, apakah jumlah sesi experiential learning ditentukan berdasarkan teori-teori dari penelitian sebelumnya? Terima kasih. Jadi ada 2 yang ditanyakan, jumlah partisipan gimana ditentukan, kemudian jumlah sesi dari experiential learning apakah berdasarkan teori-teori tertentu, sehingga Sinta melakukan experiential learning itu sampai 9 kali ya. Tadi ya saya lihat ya. Nah, silakan mungkin tim untuk menjawab. Silakan, apa Sinta atau Bu Riana yang mau jawab, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Pamela. Terima kasih Gia sudah bertanya. Untuk jumlah partisipan sebetulnya awalnya saya dapat ada 8 siswa yang memang sering melakukan tindakan bullying di sekolah tersebut. Namun setelah itu kan saya variabelnya lebih ke empati, sehingga perlu diukur dulu pretestnya terkait empatinya.
apakah kategorinya rendah, sedang, ataupun tinggi. Gitu. Nah, dari hasil pretest tersebut ternyata yang kategorinya rendah itu ada 5, sehingga diputuskan untuk 5 partisipan dalam satu grup desain tersebut untuk dilakukan pelatihan experiential learning. Seperti itu. Jadi memang untuk pemilihan partisipan, yang pertama tadi harus cari tahu informasi dulu ke guru BK maupun guru mata pelajaran lain maupun wali kelas, apakah memang benar anak tersebut sering melakukan perilaku bullying, sampai seperti apa. Lalu diberikan kuesioner sehingga didapatkan 5 partisipan yang dapat lanjut untuk penelitian. Lalu selain itu, apakah jumlah sesi penelitiannya berdasarkan teori dari penelitian sebelumnya? Iya, karena sebetulnya yang saya tahu malah untuk pelatihan experiential learning itu sendiri, dari penelitian yang saya baca ada yang sesinya lebih dari 10. Namun karena pertimbangan diskusi dengan Bu Riana dan Bu Heni bahwa 10 sesi aja cukup yang sudah termasuk pretest dan posttest, maka ditetapkanlah cukup 10 sesi dan dicoba. Nah, sehingga dikaitkan juga dengan kalau di experiential learning kan ada circle ya, circle experiential learning-nya. Jadi circle tersebut, tahapan-tahapan experiential learning tersebut sudah tercakup dalam tiap sesi tersebut, sehingga bisa mencakup semuanya. Walaupun memang ada penelitian yang melakukan lebih dari 10, ada juga penelitian yang melakukan kurang dari 10. Sehingga saya cari jalan tengahnya dulu nih. Kira-kira 10 sesi apakah cukup? Dan kalau dari diskusi dengan Bu Riana dan Bu Heni, cukup kok gitu kan. Cukup, yang penting 8 sesi. Ya Bu, waktu itu ya Bu Riana, 8 sesi itu sudah cukup untuk eksperimen. Nah, jadi di luar dari pretest dan posttest. Kalau pretest dan posttest kan hanya untuk mengisi kuesioner, lalu bina rapot, lalu posttest hanya untuk isi kuesioner dan evaluasi. Jadi 8 sesinya itu lebih fokus ke pelatihan experiential learning-nya. Seperti itu. Iya. Semoga menjawab. Bu Riana, boleh menambahkan jika ada, Bu Riana? Ya, benar banget Sinta. Jadi selain jumlah sesi itu tergantung kebutuhan, juga tergantung tujuan dari penelitian. Ya, kalau dirasa memang sudah cukup dengan 8 sesi, ya nggak apa-apa. Tujuannya misalnya pengen sampai empatinya tuh harus skornya segini ya, gitu. Misalnya di atas rata-rata. Ya tentunya kita lihat lagi apakah ini semua yang kita udah rancang bisa nggak sih nyampe ke tujuan penelitian. Kalau memang kita yakin, oh sepertinya setelah kita lihat-lihat, kayaknya semua udah lengkap deh. Ada simulasi, ada juga yang ceramah, ada yang FGD, semua teknik sudah dilakukan dan sepertinya sudah mencakup semua yang ingin diteliti dan tujuan penelitiannya juga sudah pasti dapat, ya sudah lakukan aja seperti itu. Karena nggak ada patokan baku ya harus 10, harus 15, itu nggak ada bukunya sih di buku-buku eksperimen ya. Cuma disesuaikan aja dengan tujuan penelitian, seperti itu ya Gia. Tapi ada tapinya nih Gia, harus minimal 8 sesi. Kenapa? Kalau kurang dari 8 sesi, ini sepertinya jadi meragukan. Ini beneran nggak sih ini eksperimen? Memang kan mau ngukur pretest posttest. Apa iya kalau cuma 4 biji aja bisa gitu. Karena nggak boleh, kayak Sita tadi bilang harus ada jeda ya, nggak boleh tiap hari dikasih intervensi. Karena kita memikirkan juga kesejahteraan klien pertama ya, tiap hari. Yang kedua juga belum ada pembelajaran, karena di sini kan harusnya ada pembelajaran, perubahan perilaku, perubahan sikap. Jadi perlu waktu juga sebenarnya, supaya diendapkan dulu di kognisinya partisipan. Apalagi empati itu terdiri dari 2 hal ya, kognitif dan afektif. Jadi kognitif itu memang harus diendapkan dulu. Sedangkan afektif harus dilakukan, diaplikasikan. Seperti tadi yang banyak Sinta rancang ya, bermain peran lah, membaca cerita, menonton video, itu untuk melatih empati dalam segi afektif. Ya, itu ya tambahan saya, Bu Pamela. Terima kasih Sinta, Gia.
Ya, makasih banyak atas Makasih Terima banyak. kasih Bu jawabannya. Riana tambahannya. Ya, sama-sama Ya. Sinta. Terima kasih banyak atas jawaban Sinta dan Riana. Saya kira Gia pasti merasa sangat puas ya dengan jawabannya. Benar, Gia? Benar Ibu, terima kasih Kak Sinta dan Ibu Riana atas Sama-sama penjelasannya. ya. Ya, oke. Nah, sambil masih kita harapkan beberapa pertanyaan karena kita masih punya waktu ya. Kemudian juga mungkin eh, eh, apa Sinta masih kalau ada satu dua tips untuk teman-teman nanti juga boleh sampaikan. Nah, sekarang justru Hartina kita jadi tertarik ya. Ini Hartina adalah staf dari FDI ya. Nah, dia juga sudah menyelesaikan tesisnya ya. Nah, dia ingin bertanya. Saya kira saya langsung ya. Terima kasih pemaparannya Mbak Sinta dan Bu Riana. Penelitiannya menarik sekali. Izin bertanya, sesi mana yang dirasa paling berpengaruh terhadap empati siswa-siswa tersebut? Lalu apa kesulitan saat melakukan penelitian ini? Lalu perilaku bullying seperti apa yang dilakukan siswa-siswa tersebut? Terima kasih Bu Riana dan Sinta. Wah, pertanyaan Ya, yang terima menarik kasih juga nih. Tina. Terima kasih Hartina pertanyaannya. Oke, sesi mana yang paling berpengaruh? Nah, jadi mungkin saya jadi flashback lagi. Sebenarnya ini siswa-siswi di sekolah tersebut ini siswa-siswi memang golongan dari eh, keluarga yang biasa-biasa saja karena walaupun sekolah swasta tapi kalangannya yang menengah ke bawah. Nah, kebanyakan dari yang saya dapatkan dari setiap sesi yang dilakukan itu yang paling berpengaruh adalah ketika mereka diberikan edukasi terkait apa itu bullying dan apa itu empati. Lalu ketika kita bersama-sama role play dan menonton video. Sebetulnya apa yang dilakukan setiap sesinya itu berpengaruh sekali. Karena ternyata kebutuhan siswa-siswi tersebut adalah butuh untuk diberikan pengetahuan yang baru atau wawasan yang lebih luas lagi nih terkait dengan apa sih dampak bullying, apa sih sebetulnya yang nanti bisa bisa berdampak pada dirinya gitu ya karena melakukan tindakan bullying nggak cuma dampak sebagai pelaku namun dampak sebagai korbannya itu seperti apa karena mereka belum tahu karena mereka mindset awalnya saat saya bina rapot itu mereka lebih ke ya kesimpulannya adalah cuma bercanda gitu kan cuma bercanda cuma iseng pengen senang-senang aja gitu. Jadi belum ada pengetahuan yang baru terkait dengan bullying itu apa lalu terkait empati itu apa. Sehingga ketika diberikan materi tersebut mereka jadi, oh gitu ya kak, wah ternyata bullying ada sanksinya ya kak. Gitu. Karena selama di sekolah nggak pernah dikasih sanksi, cuma teguran aja gitu. Lalu bahwa si tindakan perilaku bullying ini ada peraturan perundang-undangannya juga. Tuh, jadi mereka tuh belum tahu sama sekali. Yang mereka tahu, mereka bercanda, mereka pengen seneng-seneng, terus taunya si korban ini itu sensitif ya dia sih gampang nangis kak gitu kan dia sih diledekin dikit langsung deh pengen nangis kelihatan pengen nangis atau langsung teriak langsung ngadu ke guru gitu jadi lebih ke situ jadi masih kurangnya edukasi sehingga sesi yang paling berpengaruh adalah sebetulnya semua sesi ada pengaruhnya namun ketika mereka melakukan eksperimen sendiri dengan role play dan menonton video bersama dan FGD, itu yang membuat mereka bisa mengungkapkan emosi mereka masing-masing. Oh ternyata mereka melakukan itu karena mereka mencari perhatian, gitu. Karena mereka pengen nih berteman, tapi tidak tahu bagaimana berteman yang baik sesuai dengan norma sosial di lingkungan sekitarnya. Gitu. Lalu selain itu selanjutnya tadi kesulitannya.
Kesulitannya yang pasti adalah mengatur jadwal untuk pelatihannya setiap sesinya karena waktu itu kegiatan belajar mengajar kan masih full offline dan anak-anak pun selesai belajar baru sekitar jam 1 siang. Namun dengan kebaikan pihak sekolah, saya bisa meminta waktu di pagi hari untuk melakukan sesi pelatihan sekitar 1 sampai 2 jam sehingga siswa-siswa tersebut diizinkan untuk ikut sesi bersama dengan saya. Jadi tidak ikut pembelajaran dan untuk pembelajaran dibuat tugas-tugas dan nanti untuk siswa tersebut akan diberikan materi tambahan di luar sesi yang terkait dengan mata pelajaran yang tertinggal. Seperti itu. Karena sebetulnya sekolah waktu itu dari kepala sekolah dan guru BK pun sebetulnya belum tahu bagaimana program yang baik sih untuk mengurangi tindakan kekerasan atau tindakan bercanda yang mengarah ke bullying untuk siswa-siswanya. Itu jadinya alhamdulillah waktu itu sekolah tersebut sangat baik hati untuk meminta sesi pagi hari, walaupun memang kesulitannya yaitu untuk izin ke guru mata pelajaran yang jamnya diambil untuk sesi eksperimen saya gitu. Lalu perilaku bullying mereka lebih ke verbal kebanyakan, verbal dan sosial gitu. Sosial ini dalam artian yang dalam satu geng, terus kalau ada anak yang dirasa enggak nyambung atau enggak sefrekuensi sama dia itu enggak ditemenin gitu. Jadi kayak mengajak teman yang lainnya tuh buat enggak temenan sama si korban gitu. Jadi perilakunya yang lebih banyak muncul adalah verbal. Kalau fisik paling sekadar kayak pukul pakai buku gitu, lalu lempar alat tulisnya gitu. Kurang lebih seperti itu Hartina untuk jawaban dari pertanyaannya gitu. Mungkin sedikit tambahan dari saya ngomong-ngomong terkait dengan bullying. Sebetulnya saat ini sudah ada program pencegahan bullying yang disusun oleh UNICEF bersama dengan pemerintah Indonesia, akademisi serta praktisi pendidikan dan perlindungan anak. Sehingga sebetulnya sekolah-sekolah bisa menerapkan program pencegahan bullying tersebut. Namanya itu Roots. Mungkin saya izin share screen sedikit terkait dengan program Roots tersebut. Jadi program Roots ini memang dirancang oleh UNICEF sejak tahun 2017 bersama pemerintah Indonesia. Gitu, yaitu model intervensi atau yang bisa diterapkan oleh sekolah-sekolah dengan melibatkan siswa sebagai agen perubahan untuk menciptakan iklim yang positif di sekolah. Karena program Roots ini sebetulnya di sekolah saya yang jenjang SMA itu pun sudah mulai dilaksanakan. Sehingga ini bisa jadi salah satu program yang bisa dipertimbangkan untuk teman-teman yang mungkin bekerja di sekolah sebagai program pencegahan perundungan yang bisa diterapkan. Gitu. Untuk latar belakangnya karena yaitu menurut survei tahun 2015 masih banyak anak-anak Indonesia yang mengalami perundungan dalam 1 bulan terakhir. Oleh karena itu UNICEF merancang program perundungan yang dinamakan Roots. Seperti itu. Jadi kurang lebih ini yang jadi saya ingat terkait dengan program pencegahan perundungan yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan. Gitu, bisa diajukan di sekolah masing-masing untuk dilakukan ada pelatihannya terlebih dahulu untuk psikolog sekolah maupun untuk guru-guru kepala sekolah untuk menerapkan program Roots. Jadi ikut pelatihan dulu baru bisa diterapkan di sekolah tersebut. Seperti itu. Seperti itu Bu Pamela dan Bu Riana dari saya. Terima kasih. Hartina sudah bertanya. Semoga menjawab Hartina. Ya, terima kasih Sinta. Terima kasih banyak Sinta ya. Nah, banyak hal-hal yang Anda bisa dapat ya dari pengalaman-pengalaman para peneliti. Demikian juga hal-hal baru ya termasuk Roots yang sudah selesai dibuat oleh tim dari UNICEF dengan KPAI ya, dan juga mungkin pasti ditanya dari sekolah-sekolah ya dapat masukan. Oke,
jangan lupa ya di chat room kita itu selalu ada disediakan absensi kegiatan hari ini ya. Silakan Anda menulis ya untuk khususnya para mahasiswa yang para mahasiswa magister psikologi ya, itu perlu diisi. Dan kalau ada tamu-tamu di sini, Anda juga diundang untuk mengisi supaya nanti kami dari tim FDI menyiapkan sertifikat. Nah, untuk para narasumber tentunya kami sudah siapkan terlebih dahulu. Oke, mungkin saat ini boleh saya kasih lagi satu pertanyaan terakhir bila mana ada yang masih ingin bertanya ya. Jangan sampai Anda nanti malam susah tidur karena belum bertanya ya. Oke. Ayo, masih ada? Nah, saya jadi pengen nanya nih sama Sinta. Sinta, Anda sudah Boleh, Bu hal Pamela. yang sangat baik ya untuk semua anak-anak itu yang melakukan perundungan, akhirnya mereka berbaikan. Nah, saya pengen nanya, apakah kamu sempat follow up setelah itu ke guru-gurunya, bagaimana perkembangan mereka, apakah mereka jadi benar-benar baik gitu, tidak lagi melakukan perundungan. Karena tadi saya ingat Anda katakan bahwa Anda mempertemukan mereka dan meminta mereka melakukan komitmen. Apakah komitmen mereka secara tertulis atau tidak ya? Lalu follow up-nya gimana? Saya kepingin untuk bertanya supaya nanti malam saya tidur dengan nyenyak. Baik, terima kasih Bu Pamela atas pertanyaannya. Untuk follow up, sebetulnya saya follow up itu setelah post-test sekitar 1 bulan, 1 sampai 1 bulan kemudian untuk sharing sama guru BK-nya kebetulan karena setelah itu saya membuat laporan hasil penelitiannya kepada sekolah itu untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban melakukan penelitian di sekolah tersebut. Saya sempat ketemu sama anak-anaknya. Kesan pertama yang saya dapatkan adalah mereka masih ingat apa yang dipelajari saat sesi pelatihan 1 bulan yang lalu. Jadi mereka masih ketemu saya masih gini, halo Kak, gitu kan. Kita belajar lagi nggak Kak, gitu. Kita belajar lagi hari ini ya Kak, gitu. Jadi lebih ke mereka masih ingat Kak kita belajar apa bullying lagi atau tentang ini empati Kak, gitu. Jadi yang saya dapatkan kesan pertama setelah datang untuk follow up dan memberikan hasil penelitian itu, oh ternyata masih ingat ya anak-anak ini, gitu. Sehingga saya tanya lagi ke guru BK-nya, bagaimana Bu gitu kan untuk anak-anak yang 5 anak yang kemarin ketika diberikan komitmen waktu itu selain dalam bentuk lisan tertulis juga. Jadi ada komitmen tertulis bahwa ada tujuan mereka ingin mengurangi perilaku bullying dalam bentuk tertulis. Itu dan ketika diketemukan dengan si korbannya, mereka minta maaf secara verbal atau lisan gitu. Lalu setelah itu dari cerita yang saya ingat dari guru BK-nya, mereka jadi main bareng tuh antara si pelaku bullying dengan si korban, udah mulai nih ngobrol di kelas bersama, atau kalau yang nggak satu kelas ketika di luar kelas udah mulai menyapa tapi udah nggak sesering kayak ngasih kata-kata yang kasar gitu. Jadi kalau dari guru BK-nya lihat memang sebelumnya saya titip ya coba untuk anak-anak tersebut nanti ke depannya seperti apa. Karena pas pelatihan mereka senang semuanya dan ada antusias untuk belajar. Tuh, sehingga ternyata 1 sampai 2 bulan ke depan setelah memberikan penelitian tesis itu ada cerita bahwa oh iya kok maksudnya ada hal yang memang didapatkan dari edukasi tersebut. Cuman untuk kedepannya setelah 1 atau 2 bulan itu belum
tahu bagaimana apakah mereka benar-benar mengurangi perilaku bullying secara nihil gitu ya atau enggak. Tetapi kalau yang dari saya dapat dari guru BK-nya perilaku mereka cenderung sudah bisa mengurangi sedikit-sedikit mengurangi tahu bahwa oh jangan ngatain deh karena itu nanti persepsinya mungkin dari untuk temennya ada yang anggap bercanda, ada yang memang mudah sakit hati. Jadi mereka sudah tahu tempat-tempatnya. Bagaimana kapan untuk bercanda, kapan untuk memang serius gitu. Kapan untuk harus hati-hati dalam berbicara. Karena waktu itu partisipannya ada salah satu anak yang anaknya itu sangat verbal. Jadi doyan ngomong. Dan sebetulnya ngomongnya itu kalau mungkin teman yang akrab sama dia, saya sempat tanya, kalau menurut kamu dia gimana sih? Suka bercanda bu, gitu kan. Terus kalau bercandanya kata-kata kasar, kamu sakit hati nggak? Enggak, dia udah deket sama aku bu, gitu kan. Tapi kalau teman yang lain, taunya dia kasar karena suka ngomong, suka tampil di kelas ngomong-ngomongnya kasar. Jadi kalau dari laporan guru BK seperti itu sih Bu, ada sedikit perubahan yang memang terlihat. Atau salah satunya ya sudah mulai mau bermain, ngobrol sama teman yang kemarin jadi korban bullyingnya. Dan si korban bullying pun sudah sempat pelan-pelan, katanya pelan-pelan memaafkan, lalu pelan-pelan untuk berdamai sama si pelaku bullying tersebut. Kurang lebih seperti itu yang saya dapatkan dari guru BK, dan setelah saya follow up ternyata di sekolah tersebut sudah ada poster-poster tentang bullying Bu. Jadi ternyata sudah mulai dijalankan juga sama sekolah setelah saya melakukan penelitian. Jadi sudah ada poster tentang edukasi bullying itu apa, bentuknya itu apa di sudut-sudut sekolah gitu. Terima Yang kasih saya banyak. follow up seperti itu Bu Mamela. Terima Iya. kasih banyak ya Sinta. Jadi berarti dalam waktu sebulan itu karena kamu pelapor cuma 1 bulan setelah kegiatan itu, sehingga Anda hanya bisa menilai di satu waktu itu ya. Tapi sudah Iya betul. kelihatan ada perubahan yang lumayan baik ya, sudah dari pihak sekolah maupun dari anak-anak itu sendiri. Terima kasih banyak. Jangan lupa Anda yang harus mengisi absensi, silakan. Nah, saya akan segera mengakhiri acara FDI dengan memberikan sertifikat kepada para pembicara ya, yang saya akan minta tolong kepada Hartina untuk tayangkan. Nah, kepada Ibu Dr. Riana Sahrani, MSc Psikolog, sebagai narasumber di forum diskusi ilmiah FDI dengan tema peningkatan empati remaja pelaku bullying melalui pelatihan berbasis experiential learning pada tanggal hari ini 13 April 2022 di Jakarta yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi Magister Psikolog Dr. P. Tommy Suyasa Psikolog, kami serahkan sertifikat ini melalui virtual. Mudah-mudahan Bu Yana boleh menerimanya dengan senang hati. Ya, terima kasih banyak Ibu Pamela dan Hartina yang telah membantu. Ya, terima kasih banyak ya Dr. Riana yang sudah menerima sertifikat ini. Berikutnya tentunya kami tidak lupa untuk memberikan sertifikat yang berikut kepada narasumber sore hari ini yang bernama Sinta Putri Nirmala, MPC Psikolog. Ya, yaitu kegiatan FDI dengan tema peningkatan empati remaja pelaku bullying melalui pelatihan berbasis experiential learning. Jakarta 13 April 2022 ditandatangani oleh Ketua Program Studi Magister Psikolog Dr. Tommy Suyasa Psikolog. Silakan diterima dengan senang hati sertifikat virtual kami. Terima kasih Bu Pamela. Ya, terima kasih banyak. Dengan demikian kegiatan FDI kita akan diakhiri dengan foto sesi bersama.
Silakan kami semuanya siap untuk diatur oleh Sister Hartina supaya kita berfoto dengan baik, yang ganteng dan yang cantik semuanya. Mari kita berfoto bersama. Saya jadi kepingin untuk lepaskan masker saya ya supaya kelihatan cantik juga. Oke, mari. Baik, saya akan bantu untuk dokumentasi. Saya akan mulai dari halaman pertama ya. Siap senyum semuanya. 1, 2, 3. Ya, baik. Lalu saya akan lanjut untuk ke halaman berikutnya. Sebentar. Oke, ya sebentar ya. Halaman berikutnya 1, 2, 3. Ya, sudah selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih, Tina. semuanya, khususnya kepada narasumber kita ya. Ya, terima kasih Terima banyak. kasih semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Selamat Bu. sore. Terima kasih banyak kita semuanya. Terima kasih Bu Riana, Bu Pamela. Ya, Semangat. terima kasih.